Upaya berani Arab Saudi untuk membeli hingga 100 unit jet tempurkan yang canggih dari Turki menandakan pergeseran besar dalam strategi pertahanan. Kegagalan Saudi untuk mendapatkan F-35 buatan Amerika yang telah lama didambakan ditambah dengan dorongan mendesak untuk melepaskan diri dari cengkraman Washington dan mendiversifikasi impor militernya telah menyiapkan panggung untuk langkah yang mengubah permainan ini yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Sejak tahun 2017, Arab Saudi tanpa henti mengejar jet tempur F-35 yang sangat idambakan dari raksasa pertahanan Amerika Lockheed Martin. Namun serangkaian hambatan tanpa henti telah menggagalkan ambisinya, sehingga Riyadh tidak dapat membeli pesawat tempur generasi kelima yang merupakan program eksklusif dari Washington. Di tengah kebuntuan ini terdapat penolakan keras dari Israel dan para pelobi yang kuat di Washington yang telah bergerak dengan tegas untuk memblokir akses Saudi ke jet tempur yang akan mengubah dunia ini. Gagasan bahwa sebuah negara Arab memperkecil kesenjangan teknologi sudah cukup untuk mengirimkan gelombang mengejutkan ke Tel Aviv, memicu kehebohan oposisi. Cengkraman tanpa henti Israel terhadap supremasi militer meluas jauh melampaui pemblokiran F-35. Israel telah melancarkan kampanye agresif untuk mencegah penjualan rudal udara ke udara jarak jauh yang menghancurkan, seperti AIM-120 Amram yang mematikan dan Meteor yang tangguh ke Mesir dan kekuatan regional lainnya yang menggunakan jet tempur canggih seperti F-16 dan Rafale. Bagi Israel, dominasi absolut atas langit bukan hanya sebuah strategi, ini adalah doktrin yang tak tergoyahkan, yang ditegakkan dengan cara apapun. Namun upaya Arab Saudi untuk mendapatkan F-35 tidak hanya terhambat, tetapi juga disandra oleh kondisi yang berbau paksaan geopolitik. Riyadh dilaporkan telah diberitahu bahwa persetujuan tergantung pada kesediaannya untuk mengakui keberadaan apa yang dianggapnya sebagai negara ilegal Israel dan untuk membangun hubungan diplomatik formal dengan Tel Aviv. Hal ini terjadi bahkan ketika negara Yahudi itu melanjutkan pendudukannya atas Palestina dan kekerasan yang tak henti-hentinya terhadap rakyat Palestina. Dorongan tanpa henti Arab Saudi untuk melepaskan diri dari ketergantungan Amerika dalam pengadaan pertahanan telah muncul sebagai kekuatan yang menentukan di balik minatnya yang semakin meningkat terhadap jet tempurkan yang canggih dari Turki. Bertekad untuk memetakan jalannya sendiri, Riyadh membentuk kembali strategi kekuatan udaranya, berusaha membangun persenjataan yang lebih beragam dan independen. Saat ini, Angkatan Udara Kerajaan Saudi mengoperasikan armada F-15 dan Eurofighter Typhoon yang tangguh, tetapi penambahan kan akan menandai babak baru yang berani, yang mengukuhkan komitmennya untuk mematahkan rantai ketergantungan tradisional terhadap Barat. Dorongan agresif untuk diversifikasi ini bukan sekedar perubahan kebijakan, ini adalah kebutuhan strategis. Hubungan antara Riyadh dan Washington memburuk di bawah mantan Presiden Amerika Joe Biden, sehingga mendorong Arab Saudi untuk mencari aliansi pertahanan dan diplomatik alternatif. Selama masa jabatan Biden, kerajaan memperdalam hubungannya dengan China dan Rusia, mendapatkan sistem persenjataan canggih dari negara-negara adik kuasa ini. Dalam sebuah langkah yang diselimuti kerahasiaan, baru-baru ini terungkap bahwa Arab Saudi diam-diam telah menyalurkan dana sebesar 2,3 miliar dolar Amerika untuk mengakuisisi 39 unit sistem pertahanan udara Pansir S-1M Rusia yang tangguh. Menurut laporan yang sangat mengejutkan dari Defense Security Asia yang mengutip dokumen dari Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi atau OCCRP dan raksasa pertahanan Rusia, Rus Electronic, kesepakatan tersebut juga mencakup 10 pos komando bergerak, ratusan peluru kendali, kendaraan transportasi, dan sistem komunikasi canggih. Melalui langkah ini, Arab Saudi mengirimkan pesan yang jelas dan pantang menyerah. Arab Saudi tidak lagi puas hanya sebagai pelanggan persenjataan Amerika, melainkan sebagai kekuatan berdaulat yang membentuk nasib militernya sendiri. Dalam sebuah langkah yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya, Arab Saudi dilaporkan bersiap untuk mengakuisisi 100 unit jet tempur generasi kelima kan revolusioner dari Turki, sebuah kesepakatan yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan udara di wilayah tersebut. Negosiasi tingkat tinggi seputar akuisisi ini menjadi pusat perhatian selama kunjungan penting ke Turki akhir Desember lalu oleh Pangeran Turki bin Bandar Al Saud, selaku Komandan Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi. Kunjungan lebih dari sekedar formalitas diplomatik ini adalah misi strategis. Pangeran Turki terlibat dalam diskusi intensif dengan raksasa pertahanan Turki termasuk Roketsan, Aselsan, dan produsen jet tempur Turkish Aerospace Industries. Pertemuan-pertemuan ini tidak hanya menggali lebih dalam tentang kemampuan tetapi juga potensi kemitraan strategis yang mengubah permainan di antara kedua negara.
Menurut laporan dari sumber-sumber pertahanan internasional, kunjungan ini memberikan delegasi Saudi wawasan eksklusif ke dalam kemajuan mutakhir Khan yang semakin memperkuat kemungkinan kolaborasi bersejarah dalam teknologi tempur udara generasi berikutnya. Tetapi kesepakatan ini lebih dari sekadar pengadaan. Kesepakatan ini dapat membuka pintu bagi transfer teknologi dan bahkan produksi lokal Khan di Arab Saudi, sebuah langkah yang akan meningkatkan industri pertahanan Riyadh ke tingkat yang lebih tinggi. Pada intinya, akuisisi yang diusulkan ini merupakan pernyataan niat yang kuat, sebuah bukti dari hubungan pertahanan yang semakin dalam antara Arab Saudi dan Turki, dua negara kuat regional yang siap untuk membentuk kembali landscape militer Timur Tengah. Pada 18 Juli tahun lalu, Arab Saudi mengumumkan rencana untuk menghabiskan 3 miliar US dollar untuk membeli pesawat tak berawak Akinci yang menandai kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Angkatan Udara Turki diperkirakan akan menerima lebih dari 100 jet tempur generasi kelima Khan setelah produksi massal oleh Turkish Aerospace Industries dimulai. Kontraktor utama untuk program Khan, TAI, memulai proyek ini pada tahun 2016 dan diharapkan dapat menyerahkan 20 jet tempur Khan Blok 10 kepada Angkatan Udara Turki pada tahun 2028. Pada tahun 2029, TAI berencana untuk memproduksi 2 pesawat tempur Khan per bulan, menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 2,4 miliar US dollar. Jet tempur Khan akan menggantikan lebih dari 200 pesawat tempur F-16 yang saat ini digunakan oleh Angkatan Udara Turki.